Hari ini kita akan presentasi ya, proposal penelitiannya sesuai dengan nama-nama yang sudah ada kemarin. Oke, siapa yang udah kirim? Oh, Ibu Iis. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Oke, kita mulai aja ya Ibu-Ibu. Hari ini tuh web ketiga, kita bakalan bahas file proposal penelitian Ibu-Ibu sekalian hari ini. Nanti kita lihat mana yang perlu diperbaiki, mana yang enggak, gitu ya. Nah, sebelum itu, saya mau ngasih informasi dulu. Kalau di tugas 3 ini, kalau ibu-ibu sudah sampai ke bab 3, ya, silakan untuk cek mandiri dulu. Cek plagiat sama cek AI secara mandiri. Ada banyak jasa yang menyediakan cek plagiat dan cek similarity AI. Oke. Nanti saran saya pilih yang ceknya, cek plagiatnya no repository ya. Soalnya apa? Biar saat ibu-ibu cek ulang di situs UT sendiri, biar nanti nggak double cek plagiatnya gitu loh, angkanya. Jadi silakan untuk cek secara mandiri dulu ya. Supaya apa? Supaya kelihatan. Oh, ternyata eh, similarity plagiat proposal penelitian saya itu masih di atas 30%. Nah, ibu-ibu bisa untuk memperbaikinya gitu loh. Setidaknya sudah tahu mana saja yang sama atau plagiatnya mana saja kalimat yang bisa diperbaiki gitu loh. Supaya pas cek plagiat di tugas keempat, ibu-ibu nggak khawatir karena sudah ada perkiraan sebelumnya. Oh, tingkat plagiat saya ini masih misal 40%, tapi sudah saya perbaiki setidaknya sudah kurang ini pasti. Gitu. Ingat 30% ya ibu-ibu. Oke, sebelum itu masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 9 yang baru datang, tapi nggak apa-apa. Kita apa ya, langsung aja. Yang udah ngirim. Oke, ada Ibu Iis. Ibu Iis ada di sini? Ada, Bu. Oke, ada ya. Sebentar, kok kecil banget suaranya. Oke, Ibu Iis dulu ya. Kita mulai ya. Biar nggak banyak waktu yang terpotong. Sebentar. Oke, saya bantu share screen. Saya di Tuweb 3 sama Tuweb 4 ini sebagai admin ya. Jadi kalian yang akan presentasi lebih banyak.
di web ketiga dan keempat nanti. Oke, saya share screen. Oke, apakah kelihatan Ibu Iis dan teman-teman yang lain? Ya, kelihatan, Bu. Oke, Kelihatan, Bu. kelihatan. Oke, kelihatan ya. Ibu Iis di sana buka laptop juga supaya bisa langsung perbaikan atau dikasih note gitu ya. Oke, yang Ibu Iis boleh sekarang coba presentasi dulu proposal penelitiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman dan Bu dosen. Untuk proposal penelitian saya itu berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Digital, yaitu aplikasi Canva di kelompok B TK Aisyah Bustanul Atfalung Gede. Ini Oke, nama TK saya nih. oke, baik. Oke, kita bedah dulu ya. Kalau untuk judulnya udah oke. Ibu udah kelihatan kalau ini jenis penelitiannya PTK. Kemudian sudah tahu apa yang mau diteliti. Ternyata mau melihat kemampuan kognitifnya dari mana? Dari pemanfaatan media berbasis aplikasi Canva. Di mana? Di kelompok PTK mana? TK Aba Luwung Gede. Nah, itu udah apa ya? Udah jelas, terus spesifik. Jadi orang tahu gitu loh. Oh, ternyata ini yang akan diteliti sama ibu. Oke, kita langsung ke ini, bab satu ya. Kita langsung ke bab satu. Oke, Ya, latar belakang proposal saya yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting dalam mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Salah satunya adalah perkembangan kognitif menurut Handayani 2023. Menjelaskan kemampuan kognitif, khususnya logika matematika, adalah kemampuan anak dalam memahami konsep lambang bilangan dan hubungan antar kuantitas secara konkret. oke, saya potong. Nggak apa-apa ya, ini sambil saya potong-potong ya. Tinggi, Bu. Oke, nah di sini Ibu Iis, Handayani ini yang mana kalimatnya? Yang atas kah atau yang bawah? Yang bawah, yang menjelaskan kemampuan kognitif Oke, khususnya. oke. Berarti yang ini kan? Nah, ini kan Iya. eh, ada identik, ada khasnya bahwa ini kutipan langsung kan? Nah, kalau kutipan langsung ini nggak usah dikasih tanda kurung, Bu. Ya, Oh. Maaf ini Ibu dosen nge-lag apa ya, teman-teman? Ini memang nggak ada suaranya, Kak, Ibunya. Oh iya. Iya, nggak ada suaranya budaya, nggak nge-lag ada. Oh, berarti, kayaknya. oh ya Kayaknya berarti sinyal nge-lag Ibu ibunya. berarti lah.
Belum terdengar suaranya. Masih ke mute tuh. Oh iya, Masya Allah. Sorry, Bu. Oke, udah ya. Tak masuk lagi. Ibu Iis tadi ada? Ada. Oke, saya share screen lagi ya. Maaf ya. Internetnya hilang. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Balik lagi kita ke sini. Baik. Nah, Ibu Iis ini kan kalimat langsung, kutipan langsung ya. Jadi ini nggak usah dikasih tanda kurung, Ibu. Ibu langsung tulis aja menurut Handayani. Nah, yang di dalam kurung itu yang 2023 ini. Oh, Ibu. Iya, karena kan ini kalimat kutipan langsung gitu loh. Iya. Nah, terus juga kalau ibu-ibu ingat yang kemarin kalau kutipan langsung itu menjorok ke dalam gitu loh. Ini ibu-ibu bisa praktekin juga, silakan buka laptopnya, silakan dilihat lagi gitu loh. Yang kutipan langsung. Kutipan langsung itu yang saya bilang kemarin menjorok ke dalam sebanyak 5 senti gitu. Ini loh. Nih, gini ibu-ibu. Tuh. Nih boleh ditiru. Kalau mau screenshot, silakan screenshot biar bisa ditiru gitu loh. Nah, biar enak. Oh, kalau bener nih ini kutipan langsungnya gitu loh. Menjorok ke dalam. Ya. Habis itu, ibu-ibu bisa miringkan. Sorry, ada motor. Eh, ibu-ibu bisa kasih tanda miring. Menjelaskan, oh ini juga kutipan langsung gitu loh. Boleh, nggak pakai tanda miring nggak apa-apa. Mau pakai tanda miring boleh gitu loh. Yang penting kutipan langsungnya ke dalam ya, menjorok ke dalam. Jelas? Sampai sini, ibu-ibu? Nggak apa-apa, silakan perbaiki lagi. Begitu ya, Ibu Iis. Kalau kutipan langsung dia nggak begini ya penulisannya. Kalau Ibu. kutipan tidak langsung, yang ini betul. Karena kan sudah diparafrase oleh Ibu Iis sendiri gitu loh. Iya. Oke, oke. Saya coba cross check yang lain ya. Kalau isinya saya yakin ibu-ibu sudah paham untuk memasukkan artikel-artikel ke dalam proposal ibu masing-masing. Nah, saya mau cross check bagaimana tata cara penulisannya sesuai dengan yang kita bahas kemarin apa tidak gitu loh. Ya. Oke. Untuk bab satunya, kutipan langsung cukup satu nggak apa-apa. Kemudian, kalau misal ini banyak nih, misal punya Ibu Iis, begini, ada 2 kutipan. Nah, nanti kalau bisa dikasih kalimat penyimpulan. Kemarin kita udah bahas ya, kalimat penyimpulan itu kesimpulan dari kutipan-kutipan yang sudah Ibu ambil gitu loh. Nah, dibuatlah kalimat penyimpulannya di bawah kutipan tersebut gitu loh. Sejauh ini kalau untuk Ibu Iis sudah apa ya? Aman, sudah bisa gitu loh penulisannya. Cuman masih keliru mana kutipan langsung, mana kutipan tidak langsungnya. Oke, pas kalian saya koreksi aja. Kemudian dilihat lagi tata penulisannya ya. Nih, kayak gini kan, yang bagian Canva sampai ke ini, sembiring ini. Ini kalimat penyimpulannya mana gitu loh. Kalimat penyimpulan dari kalimat Wijaya sama kalimat sembiring ini. Jadi dalam satu paragraf itu jangan isinya kumpulan kutipan yang Ibu ambil, harus ada pernyataan atau opini dari Ibu sendiri gitu loh. Ya. Oke.
Nih, ini ada kutipan langsung lagi. Kutipan langsung boleh dibuat kayak gini, Bu Iis. Ya. Teman-teman yang lain juga gitu ya. Terus, nih, kalau udah kayak gini, buat di bawahnya. Apa ya? Dimasukin, menjorokkan ke dalam sebanyak 5 cm. Atau kira-kira deh, pokoknya sisi kanan, sisi kiri harus sejajar masuk semua gitu loh. Ingat ininya juga 1,5 atau iya harus 1,5 gitu. Lah, apa spasi antar kalimatnya. Nih, Anda miringkan. Itu ya. Karena ini ada berapa ya? Ada 6 orang kalau nggak salah ya. Jadi kalau 60 dibagi 6 berarti satu orangnya 10 menit. Jadi ini nggak bisa detail banget diliatin gitu ya. Untuk tata cara penulisan oke. Udah Ini bagus, sudah kesimpulannya saya di bawah, Bu. Jadi kesimpulan. kesimpulannya satu, kesimpulan itu bab satu, bab 2 satu kayak gitu, Bu. Jadi nggak yang setiap kutipan 2 kutipan langsung kesimpulan seperti itu, Oke. Bu. Di bagian mana, Ibu? Oh, ini. Ah, bukan. Iya, Di bagian mananya, Ibu? kayaknya di atas, Bu, di paling bawah sama paling bawah bab 1 sama bab 2. Nggak dipisah, Ibu ya. Jadi bukan kesimpulan per bab, bukan. Ya. Mhm. Maksud dari kalimat penyimpulan itu yang misal tadi satu paragraf isinya banyak nih kutipan yang Ibu ambil gitu Mhm. kan. Oke, sebentar. Mana tadi contohnya ya? Saya cariin dulu. Nih, ini aja misal ada 2 kutipan. Nah, 2 kutipan ini, kutipan orang ini penyimpulan dari Ibu apa gitu loh, kalimat penyimpulannya. Kan Ibu baca nih, nggak mungkin Mhm. kan, cuman copy paste aja, udah diparafrase Mhm. juga kan ya. Nah, Ibu tahu, oh berarti dari 2 kutipan ini kesimpulannya apa gitu loh. Kan namanya proposal penelitian. Ini kan belajar menulis, belajar menyimpulkan gitu loh. Misal Canva adalah aplikasi desain grafik sederhana, bla 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 bla. Kemudian si yang bawahnya sembiring ini, Canva memiliki animasi dan elemen warna yang dinamis. Kemudian platform ini eh, ak- dapat meningkatkan daya ingat. Nah, di sini Ibu kasih kesimpulan, oh mungkin artinya Canva merupakan bla 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 bla. Nah, gitu. Jadi eh, kalimat dari Ibu sendiri gitu loh, kesimpulan dari Oh, kutipan-kutipan itu, begitu. nggih nggih, Bu. Soalnya Ya. saya juga nggih belum paham, nggih, Bu, seperti itu. Oke. Nanti saya perbaiki. Yang lain juga ya, perbaiki juga gitu ya. Bukan dibuat kesimpulan bab 1, bab 2 enggak, bukan. Oke, nah terakhir, Ibu yang masih menggunakan blok-blok dikasih tebel-tebel begini nggak usah ya. Nggak usah, kita bukan buat makalah yang ada tebel sana tebel sini, enggak. Ini nggak usah ditebelin. Yang pakai tebel-tebelan itu cuman bab, subbab. Nah, cuman yang begini-begini doang yang kasih tebel. Kalimat-kalimat di dalam bab 1, bab 2, bab 3 nggak usah kasih tebel-tebelan. Oke? Oke. Untuk rumusan masalah tujuan penelitian, oke. Nah, yang ini tujuan penelitian Ibu Iis. Kan ini ada 2 nih, untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Satu aja. Berarti untuk mengetahui efektivitasnya gitu loh. Nggak usah ada mendeskripsikan. Ya, Nggih, Bu. ini juga apa untuk
untuk mengetahui atau pilih satu, apa untuk mengetahui atau untuk mendeskripsikan. Yang ketiga juga gitu loh. Karena ini kan eh, sebenarnya nggak sampai hasil kitanya kan. Cuma nanti ambigu. Banyak banget yang harus Ibu jelasin. Kalaupun mau Ibu lanjutin nih proposalnya sampai ke skripsi nanti gitu loh. Banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 yang harus Ibu jelaskan gitu loh. Jadi cukup untuk mengetahui saja. Nggak usah ada untuk mengetahui dan mendeskripsikan tuh nggak usah. Ya, next. Iya, iya, Bu. Manfaat, oke. Nggak apa-apa. Manfaat singkat begini nggak apa-apa. Asal jangan dibuat poin-poin doang. Harus dijelasin. Oke, next. Kita ke tinjauan pustaka. Oke. Ingat lagi gimana cara penulisan nomor-nomor ya. Lihat panduan akademiknya lagi. Oke. Kajian teori. Oke, yang pertama media pembelajaran. Nih, begini. Kalau mau ditaruh di belakang kutipannya, seharusnya di bagian ini yang saya buat gini, dibuat kalimat penyimpulan. Atau pindahin aja deh yang kutipannya di atas, baru yang ini. Ini apa nih? Ini apakah dari hasil, bentar. Nih, apakah yang ini sampai titik ini bukan dari bagian Rahmawati? Rahmawati dari mana? Rahmawati apakah dari... Nah, ini kan nggak Iya, jelas Bu. nih. Ini menunjukkan bahwa media apakah dia cuma sampai sini kah atau Rahmawati itu dari atas sampai bawah. Kalimat Rahmawati itu. Rahmawati berarti dari penggunaan media ya, Bu? Penggunaan media. Dari sini berarti ya Iya. kalimat Rahmawatinya yang Mm-mm. sudah Ibu parafrase karena ini kutipan tidak langsung. Iya, Betul? Oke. betul. Ini kan panjang nih. Bisa ditaruh di atas aja. Ini jadi ini tulisan Ibu sendiri ya. Mm-mm. Ini berarti taruh di bawah sini. Karena kan ini pertama penggunaan media digital ngejelasin si Rahmawati. Nah, penutupnya ini berarti media pembelajaran digital ini sebagai alat bantu. Jadi Mm-mm. kutipannya jangan ditaruh di belakang, boleh ditaruh di bawah. Cuman ada kalimat penyimpulan. Balik lagi, kalimat penyimpulan dari ibunya apa gitu loh. Untuk kutipan itu. Ya, nih Oh, kayak berarti gini. yang tadi di atas jadi dibuat penyimpulan sayanya ya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Penyimpulan di sini ya, di paragraf pertama ini ya. Iya. Oke, yang paragraf 2 oke. Untuk kutipan tidak langsungnya sudah oke caranya gitu loh. Cuman saya harus tekankan lagi, kutipan-kutipan yang ada di bab 1, bab 2, bab 3 itu harus ada di daftar pustaka ya, Ibu-ibu. Oke. Nah, ini apa Ibu? Saya mau tanya. Ini ada 2 kutipan digabung jadi 1. Itu maksudnya apa? Apa saya salah nulis ya, Bu? Harusnya ini iya, mungkin salah nulis sih ya, Bu. Oke, kalau salah nulis silakan perbaiki. Nah, jadi kan Iya. harus di cross check lagi bab 1, bab 2, bab 3-nya gitu loh. Ini kalau misal 2 kutipan pendek banget, ya sebenarnya bisa 2 kutipan. Berarti kan hasil penggabungan antara kutipan 1 dan kutipan 2 gitu loh. Soalnya mungkin aslinya kan panjang ya, Bu. Terus saya itu sih, Bu, di parafase. Oke. Atau enggak itu ya udah dijadiin 2 aja. Kutipan si Rahmawati 1, kutipan Nurhayati 1 gitu loh. Nah, baru dikasih kalimat penyimpulan ini. Nih, udah ada nih. eh oke. Langsung aja. Ini kan udah nih. Berdasarkan studi teori dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran. Ini kan menurut saya kalau yang ini Ibu sudah menyimpulkan dari atas sampai bawah.
Boleh nanti diperbaiki ya. Oke, Bu. Oke, nah ini nggak usah. Ingat, nggak usah ada tebal-tebal di kalimat-kalimatnya. Oke, perbaiki nanti. Nah, ini juga kutipan langsungnya. Perbaiki sesuai saran saya yang di atas tadi. Kemudian, nih, ini kan panjang nih. Satu paragraf, panjang banget kutipannya cuma satu. Jadi, kalau sudah panjang seperti ini, setidaknya kutipan harus dua. Kalau dia kecil-kecil seperti ini, itu pun sebenarnya harus dua kutipannya. Karena kan mau disimpulkan menjadi kalimat sendiri juga gitu. Oke, saya apa ya? Saya maklumi kalau misal kecil seperti ini, misal ada satu aja kutipan, tapi kalau udah panjang seperti ini, kutipannya cuma satu, kayak apa ya, referensi ibu sedikit sekali gitu loh dimasukin ke dalam satu paragraf ini. Nanti boleh tuh ditambahin lagi kutipannya. Nih, ini kutipan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung dibuat kayak yang di atas tadi sesuai referensi saya. Misal ini disambungin ke sini, terus ini dibuat menjorok ke dalam. Nih, gini. Ya, terus, nah pokoknya kalau yang ada kutipan di akhir begini, tambahin kalimat penyimpulan. Ini juga, tambahin juga. Hei, indikatornya jangan lupa ya, harus dimasukin biar tahu. Nih, kerangka berpikir. Isi kerangka berpikir kalau ibu, nah ini boleh gambarnya seperti ini. Gak apa-apa. Tapi ini menurut saya ini sudah masuk di bab 3, Bu. Kerangka berpikir itu kalau ibu mau sederhananya buat bagan aja kotak-kotak. eh Ibu tuh sudah tahu kan variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa gitu loh. Nah, dihubung-hubungkan gitu loh. Dibuat bagan. Nanti ada satu siapa ya, punya siapa ya, udah benar itu. Nanti saya coba perlihatkan kerangka berpikirnya. Oke, nggak apa-apa. Ini penjelasannya nggak apa-apa ada. Nih, oke. Penelitian terdahulu udah oke menurut saya. Oke, kita next ke bab 3. Nah, sekarang bab 3-nya. Ibu, untuk sekarang, bab 3-nya itu, lihat yang formulir lembar tugas 3 ya, di sesi berapa itu kemarin ya. Nah, itu masukin dulu ke situ, supaya saya tahu. Yang kan bagian atasnya kan ada tuh soal-soalnya kan. Nah, itu diisi dulu di situ, supaya saya tahu, oh, pakai jenis apa, terus pakai teknik apa, pakai eh, apa ya, pengumpulan datanya gimana gitu loh. Di bawahnya kan sudah saya kasih draft kerangka proposal kan. Nah, nanti yang ini proposal yang Ibu buat ini di copy paste masukin aja ke bawah situ gitu loh. Oke, jenis penelitian PTK. Bentar, saya coba punya siapa? Bu Siti, Bu Siti Holison kalau nggak salah. Oke, tempat penelitian, waktu. Tempatnya di TK Ibu sendiri ya? TK Aba, oke. Nah, penelitian ini berlangsung selama 2 hari. 2 hari. Itu kalau terjun langsung ya, maksudnya eh, menelitinya. Cuman dalam
ini Ibu dalam pembuatan, misal pembuatan bab gitu loh. Penelitian itu berapa lama gitu loh. Kalau misal 2 hari, ya nggak apa-apa juga sih 2 hari sebenarnya, nggak apa-apa. Kalau untuk kerangka proposalnya nanti mungkin bakalan diperbaiki lagi. Kira-kira Ibu aja gitu loh, cukupkah 2 hari untuk penelitian ini gitu loh. Belum prepare persiapan segala macamnya gitu. Oke, untuk subjek dan objek penelitian. Topik penelitian. Ibu, subjek dan objek penelitian itu disesuaikan. Subjek penelitiannya siapa? Jelasin di sini. Siapa yang diteliti? Informannya siapa saja gitu loh. Ya. Ibu-ibu harus tahu beda subjek dan objek. Kalau subjek itu siapa yang diteliti? Informan mana yang akan diambil? Kalau di TK misal informannya anak murid, guru, apalagi kepala sekolah, siapa lagi? Nah, itu subjeknya. Objeknya apa yang diteliti? Gitu loh. Apa yang diteliti? Kalau Ibu Iis ini kan meneliti tentang kemampuan apa tadi? Motorik ya? Apa kemampuan apa itu tadi? Kognitif, Bu. Nah, kemampuan kognitif. Nah, itu objeknya. Oh, berarti objek penelitian ini adalah untuk melihat kemampuan kognitif anak usia dini, bla 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 bla, gitu. Ya. Ini diperbaikin ya. Bab 3 yang subjek dan objek ini. Di soal yang saya kirim itu udah saya jelasin. Subjek atau informannya siapa, harus siapa gitu loh. Objeknya apa yang diteliti gitu. Oke, prosedur penelitian. Sebentar. Nah, kalau prosedur penelitian ini karena Ibu pakai PTK, artinya pakai siklus kan? Nah, di sini dijelasin siklus 1 ngapain, apa aja isinya, perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Nah, itu dibuat siklus 1. Buat juga siklus 2-nya ngapain juga gitu loh. Dijelasin ya. Nah, ini saya kan udah udah, benar belum, Ibu? ya ini udah dijelasin. Cuman dijelasinnya, misal kalau perencanaan, boleh dibuat tabel gitu loh. Siklus 1 ini perencanaan, tindakannya, apalagi sampai ke 4 poin itu. Nanti siklus 2 apa gitu loh. Sudah benar, cuman tolong dirapikan lagi ya. Kalau yang ini mau Ibu buat poin-poin, nggak apa-apa yang prosedur penelitian ini, supaya jelas gitu loh. Terus, nah, teknik pengumpulan data. Oke, Ibu pakai observasi, wawancara, dokumentasi, sama penilaian perkembangan anak. Observasi ini kan ada observasi awal kan. Nah, Ibu jelasin observasinya ngapain gitu loh. Observasi awalnya ngapain. Dijelasin, ini kan ada nih, peneliti melacak kemampuan anak. Observasi pertama, berapa anak gitu yang kemampuannya belum mencapai apa, pakai ini kan, nah penilaian perkembangan kan, belum berkembang sesuai harapan. Nah, itu Ibu lihat apa ya, Ibu prediksi dulu gitu loh. Observasi awalnya. Wawancara oke. Dokumentasi oke. Nah, ini penilaian perkembangan anak. Ini harus dijelasin pakai apa penilaiannya. Ya. BB, BS apa deh? Sesuai harapan. Apa itu ada 4 kan? Iya, MB, Ya, ya BSB, MB, BSB, BSH, BSH sama apa lagi? Satu lagi. BSB,
berkembang sesuai sangat baik. Nah, itu pokoknya adalah kan di TK itu kan. Nah, nanti jelasin di sini ya. Dibuat tabel nggak apa-apa, dibuat tabel. Variabel operasional. Oke, ini nggak usah ditebelin ya, Bu. Ya. Variabel operasional ini kalau mau saya jelasin, dia itu variabel kata kerja. Variabel. Jadi indikator-indikator yang Ibu kumpulkan, Ibu masukin ke variabel operasional. Gitu loh. Gak apa-apa, mau dibuat poin nggak apa-apa yang di sini. Biar Ibu, apa ya, biar Ibu enak ngerjainnya. Mungkin nanti di sini dibuat satu variabel apa? Kata kunci yang pertama tadi Ibu apa? Kemampuan kognitif. Bawahnya, misal ini. Kemampuan kognitif. Bawahnya, buat indikator dari kemampuan kognitif itu buat di sini. Misal satu apa indikatornya, dua apa, tiga apa. Nah, kata kunci kedua gitu juga. Ya, indikatornya apa aja. Nah, dibuat di variabel operasional ini. Indikator yang, indikator. Kata kunci ketiga, indikatornya apa? Nah, dibuat di variabel operasional ini. Ya. Nah, ini ada nih kan, indikator aplikasi Canva. Nih. Nih, kognitif kan, kemampuan mengenal angka. Nah, tinggal dirapiin aja. Oke, Ibu Iis. Instrumen penelitian. Gambar observasi, pedoman wawancara. Oke. Nah, sebenarnya, oke, ini alat penelitian. Untuk kerangka operasional, nggak apa-apa dibuat seperti ini. Karena belum bisa ngejelasinnya kan. Nggak apa-apa, instrumen penelitiannya pakai lembar observasi, pedoman wawancara. Oke, betul. Nah, ini teknik analisis data. Di soal saya udah tulisin tuh. Kalau yang pakai penelitian kualitatif atau PTK, dia ada step by step-nya, tahapan-tahapannya. Apa dulu? Reduksi data. Habis itu, ntar saya liatin. Nih, kalau untuk yang kualitatif atau PTK, dia kan ada step by step-nya, tahap-tahapannya. Yang pertama, reduksi data. Nanti jelasin reduksi data itu ngapain aja di penelitian Ibu itu, kan. Kemudian penyajian datanya bagaimana nanti, gitu. Nah, Ibu jelasin di situ. Kemudian penarikan kesimpulannya pakai apa, gitu loh. Jelasin. Di formulir tugas 3 saya itu udah lengkap. Apa yang harus Ibu tulis? Tinggal pilih aja, gitu loh. Nggak apa-apa kalau mau masukin ini, cuman harus sesuai. Dibuat dulu teknik analisis data kualitatif itu gimana. Kan ada 4 tahap tuh, reduksi, penyajian, apalagi 2 lagi. Tuh. Kemudian, nah ini udah ada Ibu. Buat begini. Nah ini dijabarin, bukan gambar aja nanti ya. Nah alur analisisnya itu pengumpulan, reduksi data. Nah ini dijelasin nih, pengumpulan data, reduksi data, penyajian, penarikan, perbaikan. Ini harus dijelasin. Dijelasin di sini. Ya. Ibu. Oke, sejauh ini udah oke. Nah, daftar pustaka semuanya harus ada. Di bab 1, bab 2, bab 3, kutipan harus ada di daftar pustaka. Oke, sejauh ini silakan perbaiki ya, Ibu. Nanti kalau mau cek plagiat sama AI, cek mandiri dulu ya, supaya tahu skornya berapa.
Takutnya kalau Ibu langsung masukin ke tugas 4, nanti kan ada tuh cek plagiat. Tiba-tiba di atas 30%. Nah, kocar-kacir nanti ibu-ibu buat ngerevisinya. Karena kan syarat lulus proposal penelitiannya 30%. Ya. Oke, itu aja kalau untuk Ibu Iis, silakan perbaiki. Kita next ke siapa lagi nih? Mohon dicatat ya. Nggak apa-apa, saya yang share screen, saya yang lihat. Kalian tinggal catat aja. Dicatat, dibuat di laptopnya itu, sambil dibuka juga tugasnya, supaya tahu mana-mana yang harus diperbaiki. Oke, yang kedua, siapa yang udah kirim? Oke, Azmi, Azmi. Ibu Azmi. Ibu, mohon maaf. Ya, Ibu. Kalau saya udah kirim, tapi nanti kalau masih banyak kurang kesalahan, nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Nanti kan dikoreksi. Nah, ini kan lagi tahap ini, presentasi juga. Tahap kalian untuk tahu mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, Ibu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Next, kita ke yang kedua ngirim. Sebentar ya. Karena waktunya cuma 2 jam, takutnya nggak cukup gitu loh. Oke, Ibu Azmi ada di sini? Ya, Ada ya? ada Yaudah, Bu. kita Ya. Belum pulang Oke. sekolah. Ibu dulu ya. Habis itu Ibu siapa lagi tadi? Habis itu Ibu sesuai list. Ibu Sri. Habis itu Ibu Sri. Supaya tahu mana yang mau diperbaiki. Tapi kalau takut-takut ya nanti nggak maksimal tugasnya. Oke. Oke, Ibu Azmi. Azmi ya? Oke. Boleh dibacain dulu deh judulnya, Ibu sendiri. Proposal penelitian, upaya peningkatan kemampuan berhitung melalui permainan bowling botol bekas pada siswa kelompok B di RA Ar-Rahma. Oke, ini apa Ibu malah lalui? Berbagi ya nanti ya. Memalalui. Oke, daftar isi nggak usah dimasukin. Nah, balik lagi. Nih, kebanyakan Ibu naruh kutipan tidak langsung di belakang. Ingat, kasih kalimat penyimpulan. Kembali lagi. Ini apa nih? Ini apakah kalimat Ibu sendiri kah? Dari pendidikan sampai bermakna? Terus ini media. Ini kan ada nih satu. Dikasih kalimat penyimpulan ya Ibu Azmi. Halo Ibu. Ya, untuk penyimpulannya di bawahnya gitu lah, Bu. Di bawah. Nggak, maksudnya di bawahnya itu kutipan tadi. Iya, dikasih kalimat penyimpulan. Ini kan ngejelasin media pembelajaran dirancang membantu anak secara konkret. Nah, Ibu kasih penyimpulan pakai kalimat Ibu sendiri. Ya. Oke, keluar sebentar. Nih, di sini Ibu kasih kalimat penyimpulan. Jadi, apa
media pembelajaran berarti bla 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 gitu loh. Karena ini kan di bawah banget nih kutipannya. Cuman habis itu kosong, nggak ada apa-apa. Setidaknya ada penjelasan dari ibu sendiri gitu loh. Ini juga ya, ini juga. Kalau memang ini adalah tulisan ibu sendiri, ya udah artinya ini taruh aja ke belakang sini, ke bawah, ke samping Slamet Suyanto ini gitu loh. Ini dijadiin atas kalau mau. Terus juga ini diingatkan kembali kalau dia kutipan langsung dan tidak langsung pakai nama belakang ya. Ini ya Slamet Suyanto ini kan nama full ya. Artinya pakai saja Suyantonya ya, teman-teman. Pakai nama belakang Suyanto apa siapa. Misal kalau ibu ini kan Habibatul Azmai. Ya udah pakai nama belakangnya aja Azmai 2026 gitu. Begitupun yang seterusnya ya, silakan diperbaiki ya Ibu kalau masih pakai nama lengkap atau nama depannya doang. Oke. Ibu kutipan langsungnya mana? Bab 1 latar belakang. Halo? Udah habis terus. Nggak ada nanti. Kutipan langsungnya mana ya, Bu? Bab 1 latar belakangnya. Di paragraf ke-1. Paragraf ke-1, 4. ke-4, 4 dan 6. Oh. nggak ada. Oh, ini bawahnya ini. Di mana? Paragraf mana? Ini kah? Ini. Yang Suyadi dan Maulidia. Suyadi dan Maulidia. Ini bab 1 dulu ya, kita. Ya. Oh, ini kah? Ini. Ya. Ingat kalimat kutipan langsung gimana cara buatnya, Ibu? Kutipan langsung, kalau ini memang dijadikan kutipan langsung, artinya nama orangnya di atas, tidak di dalam kurung. Kalau mau jadi kutipan artinya begini. Berarti menurut Suyadi, salah. Suyadi dan Maulidia yang di dalam kurung cuma tahun sama kalau buku sama halamannya. Mengatakan jika nih kalau kalimat kutipan langsung ada tanda kutipnya sesuai dengan katanya ada kutip. Terus di menjorokkan ke dalam. Nih, ya. Silakan perbaiki lagi, oke? Teman-teman yang lain juga. Terus ini apa? Ini ada titik. Kemudian setelah Lestari dan Anggra ini ada titik lagi. Kalimat apakah ini? Silakan perbaiki ya Ibu Azmai. Kalau memang ini kutipan langsung, silakan buat seperti ini. Oke. Ini apakah sudah sesuai ya bab 1-nya ngejelasin tentang penelitian ibu-ibu sekalian ya. Nih, ini apa? Ini ada titik, kemudian ini titik lagi. Kalau memang ini kutipan langsung, buat seperti yang saya contohkan di bawah tadi.
Tapi kalau ini kutipan tidak langsung, silakan sesuaikan yang seperti ini. Nah, ini juga. Kenapa Ibu harus 2? Cukup 1 saja untuk mengetahui atau untuk mendeskripsikan. Ya. Oke, silakan perbaiki bab 1-nya, kemudian kita ke bab 2. Sebenarnya ya, ibu-ibu sekalian, ini nggak usah dibuat lagi. Misal kajian teori, silakan dihapus, kalian ganti sama kata kunci kalian masing-masing. Misal A, kemampuan berhitung. B, apalagi kata kuncinya. C, apalagi kata kuncinya gitu. Kalau mau, tapi balik lagi, sesuaikan dengan pedoman akademik yang sudah ada di sesi 1 kemarin ya. Oke, Ibu Azmi, ini kan panjang banget nih, 1 paragraf panjang banget, terus kutipannya cuma 1. Setidaknya kalau panjang begini harus 2 kutipannya ya. Ini apa ini? Silviana dan Dewi Puji Rahayu. Silakan perbaiki yang kalau namanya masih nama lengkap, silakan pakai nama belakang ya. Oke. Perbaiki lagi kutipan langsungnya ya. Saya hanya melihat sekali lewat, karena ini masih ada beberapa orang. Kerangka konsep. Ini kerangka berpikir ya. Ganti ya nanti, Bu Azmi. Kerangka berpikir. Nah, ini bukan kerangka berpikir. Ini nanti masuknya di bab 3, di prosedur penelitian. Kerangka berpikir itu, sebentar, saya perlihatkan tugas dari Ibu, siapa ya tadi? Ibu Siti Holiso. Kerangka berpikirnya udah benar, Ibu Siti Holiso tadi. Nih, boleh dilihat teman-teman kerangka berpikir dari Ibu Siti Holiso. Di bab 2 ya. Nih, Ibu ini nanti ganti jadi kerangka berpikir ya, Ibu Siti Holiso. Ya, siap, Ibu. Nah, ini kerangka berpikir. Jadi kerangka, nggak apa-apa dibuat begini aja, nggak usah harus ada gambar-gambar, nggak usah. Dibuat begini kotak-kotak, tuh. Permasalahan, solusi, teori pendukung, nanti variabel X, variabel Y-nya apa. Nah, ini tanda panah-panah ini sebagai penerang. Oh, berarti kerangka variabel X seharusnya di sini juga ada penghubung Ibu Siti Holiso. Atau kalau Ibu mau dibuat aja solusi tanda panah ke bawah, variabel bebas dibuat, digeser ke tengah, habis itu tanda panah lagi ke bawah variabel Y. Baru hasil. Nanti di sini, nah, dibuat keterangan. Oke, balik lagi. Oke, silakan diperbaiki ya Ibu Azmi. Saya takut salah nyebut Azma ya Pak Azmi. Azmai aja gak apa-apa. Oh, oke, Azmai. Oke. Oke, ini yang Ibu Azmai buat ini
taruh di prosedur penelitian. Nah, silakan perbaiki lagi kerangka berpikirnya sesuai dengan ya minimal kayak Ibu Siti Holiso lah. Tuh udah benar, mendekati benar. Oke, hasil penelitian terdahulu. Saya percaya kalau hasil penelitian terdahulu ibu-ibu sudah bisa cara buatnya. Oke, artinya Ibu Azmai tinggal perbaiki yang tadi, kutipan langsung gimana cara buatnya. Kemudian nama ya, nama orang ini pakai nama belakang. Jangan nama lengkap. Bab 3-nya. Nah, kalau mau ngejelasin, ini jelasin apa model Chemis dan MC Hager ini gimana caranya. Nah, itu nanti dijelasin. Oke, tempat dan waktu. Oke, udah betul. 27 sampai 20 Mei. Berarti berapa tuh? 3 minggu? Oke, nggak apa-apa. 3 Tergantung, minggu lebih. ya, tergantung di ibu-ibu sekalian. Mau berapa lama. Nah, ini subjek dan objek. Nah, ini dijelasin nih, subjeknya siapa yang mau diteliti, informannya apa aja, informannya siapa saja gitu loh. Oh, ada gurunya, ada orangnya, orang kolaboratornya tuh. Objeknya apa yang dilihat? Oh, ternyata melihat kemampuan berhitung. Oke, udah betul subjek dan objeknya. Nah, ini buat seperti Ibu Azma ini nggak apa-apa, ibu-ibu yang sekalian. Prosedur penelitiannya dibuat apa? Tabel kayak gini. Tahap 1 ngapain nanti, tahap 2 ngapain, keterangannya. Oke. Nih, kalau mau buat kriteria keberhasilan, oke, di atas 75%. Oke. Nah, ini pencapaian ini dibuat tabel aja, kan ada, balik lagi, ada 4 kategori kan, belum berkembang, BB, BH, BSB sama BSH. Nah, itu dibuat tuh. Berapa persennya nanti. Kan ada tuh, cari materinya, ketentuannya seperti apa. Oke, pengumpulan data. Oke, observasi, tes unjuk kerja, dokumentasi, oke. Variabel operasional. Ingat, variabel operasional itu isinya indikator-indikator yang kalian kumpulkan dari kata-kata kunci penelitian itu. Nah, kalian tuliskanlah di sini, di variabel operasional itu, supaya tahu gitu loh. Jelas. Instrumen. Nah, ini kan Ibu Azmai nulis 5 indikator, dibuat tabelnya. Dengan skala penilaian BB sampai BSB. BB itu berapa persen indikatornya? Apa gitu. BH berapa persen? Atau dibuat angka-angkanya karena ada 4 yang paling tinggi kan BSB nih. Berarti BSB 4, yang paling rendah BB 1. Dibuat tabelnya ya supaya jelas. Oke. File penilaian gitu ya, Bu? Iya, penilaian, betul. Kan di sekolahan tuh ada tuh kan penilaian. Iya. Nah, seperti itulah. Nah, ini Ibu Azmai teknik analisis datanya kan oke, pakai 2 nih, deskriptif kualitatif. Dijelasin apa aja. Nih kan ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ini dijelasin reduksi data ngapain, penyajian data ngapain, penarikan kesimpulan nanti ngapain. Nah, itu dijelasin. Nah, yang kedua analisis kuantitatif. Ini juga dijelasin. Ini keterangannya mana gitu loh. Rumus ini keterangannya apa? Supaya jelas.
itu apa, F itu apa, N itu apa. Biar jelas. Oke, itu aja yang saya bisa koreksi untuk sekarang ya. Tinggal sesuaikan saja. Oke, Ibu Azmai? Oh, iya baik Bu, terima kasih. Saya akan Oke. perbaiki lagi. Oke, next. Ibu siapa? Oke, Ibu Sri ya. Ibu Sri ada di sini? Ada, Bu. Ya, oke. Silakan yang hari ini namanya ada, selipkan filenya ke grup. Ke grup ya, selipinnya ya, kirimnya ya. Mana? Oke deh. Oke, lihat ya. Ibu boleh sebutin dulu judulnya apa? Proposal penelitian. Bilang, Bu. Hilang sebentar, sorry. Oke, Proposal kelihatan? penelitian penggunaan media permainan manipulatif untuk menstipulasi kemampuan motorik halus anak bagi tindakan kelas di TK Kusuma Limbangan. Oke, boleh dibuat seperti ini. Atau buat se-basic judul seperti biasa, upaya meningkatkan, bla bla bla, sama aja. Intinya ini PTK, karena kelihatan dari sini PTK. Sebenarnya jangan studi sih, Bu. Berarti kalau Buat aja penelitian tindakan iya, Bu. kelas, gitu loh. Oh iya, Bu. Berarti kalau diganti judulnya nggak apa-apa ya, Bu ya, upaya gitu. Ya, nggak apa-apa jadi. Oh, Penting isinya sama, itu aja. Oke, next. Sebentar. Oke, kita ke bab 1, pendahuluan. Boleh masukin undang-undang, boleh. Oke, Ibu, Sutarman dan Asi ini masuk ke mana? Ke undang-undang atau ke bawahnya? ke bawahnya. Kak. Ke bawahnya kah? Iya, berarti. Kalau berdasarkan undang-undang, berarti kan yang buat pemerintah. Jadi sudah ada ketetapannya, gitu loh. Iya. Kalau ini untuk yang bagian bawah, artinya silakan perbaiki. Kemudian Ibu, 2016 jauh banget Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya, Bu, ya. Ya, jauh sekali. Minimal kita berapa Ibu? 2021. Ya, boleh deh, boleh diperbaiki lagi. Ya, ya pasti harus itu ya. Deh, Bu, Perbaiki iya. ya. Yang tahun-tahunnya kuno-kuno silakan perbaiki ya teman-teman ya. 2021 minimal. Oke. Nih, Ya, itu Yuliani kuno, lanjut aja, Bu. Kuna. Oke, lanjut nih. Nah, di sini panjang banget paragrafnya Ibu Sri. Paragrafnya panjang banget, kutipannya cuma satu. Dan itu pun kutipannya singkat banget. Nih, cuma segini. Apakah apakah ini sampai sini adalah kalimat yang Ibu ketik sendiri? Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Tidak, Kalaupun Bu. Oke, tidak. Nggak apa-apa. Oke, tidak. Artinya dibuat nama orangnya. Ini kutipan dari siapa sampai titik ini, gitu loh. Oh, Ini juga iya. kutipan siapa sampai bawah sini kutipan siapa gitu ya. Nanti kalau udah Oke, Bu. ditulis Nggih, nggih. Oke, kalau udah ditulis semua kutipan dari siapa-siapa baru deh boleh Ibu buat kalimat penyimpulannya. Kalimat dari Ibu sendiri. Ya.
Ya, Bu. Ya. Ya, oke. Next lagi. Nih. Wih, banyak banget nolnya. Oke, 2023. Nah, ini kan dari mana nih? Nah, ini menurut Kementerian Kebudayaan Riset 2001 bermain. Tuh, ada kutipan lagi sama Sari sama Ratnaningsi. Jadi ini Ratnaningsi ini kalimat yang mana? Bawah atau atas? Tapi kalau atas ini udah dari kementerian nih. Kalau dari kementerian ya otomatis kan dari pemerintah. Sudah sudah apa ya? Ketetapan, peraturan, ya kan? Nah, silakan perbaiki lagi ya. Ya, Bu. Oke, ini juga nih tahunnya kuno-kuno, silakan perbaiki. Astaga. Siap, Ibu. Oke. Soalnya Heeh. kakek saya baru saja meninggal, jadi mungkin Ya kemarin nggak nggak apa-apa. teliti lagi. Ya Allah. Berarti sekarang silakan kerjain nih sampai ke apa ya tanggal tugas keempat nanti. Tugas 3 ini maksimalin dulu. Ya, Bu. Masih ada berapa hari? Terus Oke, Bu. di bab 1 kutipan langsungnya masukin kutipan langsungnya ya. Ini belum ada nih. Ya, tadi udah lihat yang dijelasin sama Ibu, saya udah paham. Oke, Makanya siap. ini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nah ini rumusan masalahnya 1, berarti tujuan penelitiannya juga 1. Oke, nggak apa-apa. Nah ini kita nggak pakai not bulat-bulat ini ya. Pakainya A, Oh, B, iya, C. Bu. A, B, C, D, apa gitu. Lihat lagi ketentuan akademiknya gimana cara buat penomoran. Oke? Ya, Bu. Oke, next. Kita ke bab 2. Nah, Nih. yang ini saya bingung, Bu. Yang kajian teori itu ambil yang dari apa namanya kata kunci yang 3 itu ya. Iya, Ibu. Nah, Judul Ibu bukan, kan ini. bukan dari judul artikel. Kan kata kunci penelitian itu kan dibuat jadi judul penelitian, Ibu. Ya? Oh, berarti yang itu yang ke bawah salah semua, Bu. Oh. Jadi Iya. Ibu harus lihat judul penelitiannya. Judul Ibu kan media permainan manipulatif. Berarti Nggih. Berarti yang ini dicari materinya. Terus Oh, gitu. Iya, iya. kemampuan motorik halus anak dicari materinya. Terus satu lagi mungkin anak usia dini. Ini anak yang mana? Kelompok A atau kelompok B yang mau Ibu teliti? Oh, oke, oke, Bu. Ya, ya, ya. Berarti Ya? yang ke bawah itu salah semua. Soalnya tadi kayaknya bukan ini. Lihat punya yang lain kan. Oh, berarti kayak yang judulnya. Berarti punya saya benar-benar salah itu. Ya, udah Mohon nggak maaf, apa-apa. Ibu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bu. Nanti perbaiki aja ya. Oke, Nah, ini terima kan kasih, Bu. ya judulnya kan nggak ada nama anak. Kelompok Anak anaknya usia. nah Oh, ditulis. iya. Oke. Berarti kelompok B di TK Kusuma Limbangan. Jadi orang-orang tahu penelitian Ibu ini kemana gitu. Oke, siap-siap, Ibu. Oke, jadi perbaiki ya Ibu. Oke, Oke, tak nggak saya apa-apa. lihat. Yang penting saya udah benar-benar apa namanya punya pandangan kalau ini gitu. Iya, harus itu. Oke, oke. Masih belum Nah, selesai masih. nggak apa-apa Ibu. Nah, nanti Terima perbaiki kasih, ya. Ibu. Ya, Iya, Ibu. sama-sama. Terima Sampai kasih bab 3 ya banyak. Ibu. Oke, siap, Ibu. Oke, sip. Siapa lagi ini ya? Baru 3. Nih, waktu kita masih ada 52 menit lagi. Ibu Nur. Oke, sebentar Ibu Nur. Kita ke Ibu Nur dulu.
Sebentar. Oke. Ibu Nur, apakah ada di sini? Halo? Apakah suara saya terdengar ya, teman-teman? Terdengar, Bu. Oke, terdengar Terdengar, Bu. sebentar. Ibu Nur ada? Oke, siapa lagi yang mau? Ibu, siapa ini? Bu Mas Pia nggak masuk. Ibu Iis tadi sudah ya. Ibu Sri sudah. Ibu Azmai sudah. Ibu Syahwilda? Bun, maaf sebelumnya, tapi belum mengerjakan yang bab 3, cuma bab 1 sama bab 2. Nggak apa-apa, saya lihat lagi. Nggak apa-apa. Nggak Baik, apa-apa. Bu. Sebentar, izin kirim ke grup. Ya, oke. Saya lihat dulu supaya bisa saya koreksi. Sudah, Bun. Oke, belum masuk. Oh, oke, sebentar. Sudah ya? Bu Nur, suaranya kemana? Suaranya saya tidak terdengar. Oke, nanti ya Ibu Syahwilda dulu ya Ibu Nur. Saya pikir tadi ibunya nggak masuk. Sebentar. Ya boleh, boleh. Nanti masuk lagi ya. Oke, ini Ibu Syahwilda. Boleh dibacain dulu Ibu judulnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin membacakan judul metode penelitian saya. Yang pertama, yaitu judulnya Peningkatan Perilaku Berbahasa Anak Usia Dini Melalui Media Digital dalam Pendampingan Orang Tua. Oke, saya potong sebentar. Ini artinya Ibu bakal meneliti ke orang tua. Iya, Bun. Oke, kalau saran saya, ini ditambahin pendampingan orang tua. Ibu ngajar kan ya di TK ya? Iya, Nah, yang mau diteliti orang tua yang anaknya sekolah di TK Ibu kan? iya. Nah, artinya Ibu tambahin peningkatan perilaku berbahasa anak usia dini melalui media. Oh, kita pakai ini aja. Ini mau apa? Kualitatif atau PTK? Kalau sebenarnya kalau PTK dia itu Bu, dia fokusnya ke kelas Ibu kalau PTK. Fokusnya ke kelas, anaknya yang diteliti bukan orang tuanya. Kalau ngelihat judul Ibu, ini orang tuanya yang diteliti, artinya pakai kualitatif, bukan PTK. Iya, penelitian Iya. kualitatif. Artinya nanti ditambahin di sini analisis, di sini. Ya, analisis peningkatan perilaku berbahasa anak usia dini. Kelompok apa? Anak atau enggak tulis aja di sini anak usia dini dalam kurung usia berapa? 5
sampai 6 tahun kah? 4 sampai 5 tahun. Nah, 4 sampai 5 tahun. Sorry, sebentar. Analisis. Nah, melalui media digital dalam pendampingan orang tua. Ya boleh, sampai sini aja, dalam pendampingan orang tua. Nanti di bab 3-nya kan pakai subjek dan objek. Nanti kita ke bab 3 deh. Saya ini. Baik. Nah, udah cukup kayak gini aja judulnya. Next. Kita ke sini, bab 1. Oke. Untuk bab 1. Kalau untuk kutipan tidak langsung udah betul. Nah, ini kalau mepet-mepet begini, Ibu silakan di spasi ya. Iya. Tuh. Nah, gini. Yang pertama dijelasin dulu apa kalimat pembuka. Nah, baru yang di tengahnya kutipan. Habis itu, nah di bawahnya ini mungkin ini tebakan saya aja ya. Ini mungkin kalimat penyimpulan dari Ibu Syawilda, dari Ibu Wilda. Nah, ini udah bagus susunannya. Meskipun satu kutipan, tapi ada pembuka, ada penutup kalimat penyimpulannya. Oke. Sebentar. Nih, oke, ini ada kalimat kata kutipan langsung. Kalau mau begini, sebenarnya ini sudah betul. Cuman kalau mau sesuai ketentuan, ini dikasih gini aja di dalam, menjorokkan ke dalam. Nih, enggak, sebentar. Sorry, undur dulu. Nih, kutipan langsungnya, kalau mau sesuai ketentuan ya, menjorokkan ke dalam. Tuh. Oke, oke. Nah, ini kutipan siapa? Tambahin satu kutipan aja di sini. Baik, Bu. Nah, ini ditambah kalimat penyimpulannya mana? Ini juga. Ini kan udah apa ya, menyimpulkan sendiri nih. Penelitian ini dilakukan mengetahui bagaimana bla 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 bla. Ini kan kalimat kalimat Ibu sendiri nih. Oke, itu aja tinggal perbaiki itu. Kutipan langsung sama tambahin sumber kutipan Kalimat lagi. penulis. Ya, kalimat penyimpulan tambahin gitu. Oke, rumusan masalah cuma satu, nggak apa-apa. Nah, ini rumusan masalahnya kan bagaimana proses penerapan media digital. Oke. Oke, tujuannya meningkat mendeskripsi proses. Nah, ini ada mengukur perilaku. Berarti kan ada kuantitatifnya sedikit gitu loh. Tapi kan rumusan masalah Ibu kan mau lihat proses penerapannya. Berarti di sini cukup ya udah untuk mendeskripsikan proses peningkatan perilaku, mengukurnya nggak usah gitu loh. Gitu. Ya, berarti Ya. untuk mendeskripsikan proses peningkatan perilaku, samain aja kalimatnya dengan yang rumusan masalah. Tinggal nggak usah dimasukin bagaimananya gitu. Oke, pertama. Nah, ini kalau dia pakai bahasa Inggris dimiringkan ya.
Kan golden age. Bahasa Inggris jadi miringin. Oke, yang pertama kata kuncinya perkembangan bahasa. Ya udah, oke, pengertian perkembangan bahasa dijelasin. Indikatornya juga dijelasin ya, Ibu-ibu. Jangan dibuat poin-poin. Mau buat poin-poin nanti di bab 3 pas di variabel operasionalnya. Nah, silakan itu kalau mau dibuat poin-poin aja. Nggak apa-apa. Oke, nah ini kan paragrafnya panjang, tapi kutipannya cuma 1. Silakan tambahin kutipannya 1. Atau kalau mau dipersingkat paragrafnya, ya udah persingkat aja paragrafnya gitu loh. Karena orang bingung sepanjang ini kutipannya cuma 1. Apakah benar? Nanti bertanya-tanya orang. Dari mana ya? Nih, dari sini sampai sini apakah tulisan sendiri atau copy paste doang atau gimana gitu loh. Nah, ini kan setidaknya 2 begini. Nah, habis ini yang paragraf ini kan ada 2 kutipan. Nah, di bawahnya buat kalimat penyimpulan. Kalimat penyimpulan nggak usah panjang-panjang, pendek aja nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ngejelasin antara kutipan-kutipan di atasnya. Nah, nih gini nggak apa-apa. Indikatornya apa? Dijabarin. Oke, nggak apa-apa nih. Bagus nih. Nah, ini kayak gini loh. Nih, ini ada 2 kutipan. Terus di bawahnya ada kalimat penyimpulan. Nah, dari pengertian tersebut, memiliki ciri-ciri bla 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 bla. Kedua, penggunaan media digital. Oke. Bab 2-nya kutipan langsungnya ada nggak ya, Bu? Tidak ada, Bu. Nah, setidaknya tambahin ya. Oh ya, iya. 1 gitu loh. Baik. Penggunaan media digital, pengertian. Ya udah nggak apa-apa dibuat sini. Nah, ini kan menyatu nih. Either spasinya nggak ada, kasih spasi. Nih, ini panjang Oh. nih. Paragrafnya panjang banget, kutipannya cuma 1. Tambahin lagi kutipannya. Pendek-pendek aja kutipan, gak usah panjang-panjang. Kan di parafrase pakai bahasa sendiri. Nih, ini mana kutipannya? Tambahin. Ini juga mana kutipannya. Setidaknya kalau pendek, paragrafnya pendek, kutipannya harus ada. 1, nggak apa-apa. Tapi kalau paragrafnya panjang, kutipannya cuma 1, nah itu harus ditambahin kutipan lagi. Nih, panjang nih. Oke, dari sini sampai sini. Oke lah, di bawahnya sudah ada kalimat penyimpulan. Nah ini, oke, menurut dia, oke. Saya mau tanya, ini menurut dia, ini kutipan apa? Kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, Ibu? Kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung, kalau kutipan tidak langsung, berarti di bawah aja, Bu. Dia et al. Ini. Taruh bawah sini, dekat pendidikan ini. Ya. Baik, Bu. Oke. Dampingan orang tua. Oke. Nih, pokoknya dilihat lagi ya. Kalau paragrafnya panjang, kutipannya minimal 2. Tapi kalau paragrafnya pendek, 1 nggak apa-apa. Jadi dirasa-rasa, diamati oleh ibu-ibu sendiri gitu loh. Sejauh ini untuk isinya sudah oke, Bu Wilda. Baik, ya, Bu. Oke. Nah, ini kerangka berpikir. Nah, ini udah betul. Tapi dibuat bagan ya, dikotak-kotakin kayak Ibu. Ya, kayak Ibu Siti Kholiso tadi. Minimal lah gitu. Tuh, Tapi nanti dijelasin. isinya itu, Bun.
cuma Ya. nanti di kotak-kotak gitu aja. Ya, isinya ini di kotak-kotakin. Media digital ini apa? Variabel apa? X K, Y K gitu loh. Nah, Oh, nanti ya ini dijelasin aja secara singkat di bawah sini. Media digital itu akan mempengaruhi apa-apa-apa gitu loh. Dijelasin sedikit ya, karena orang harus tahu bagan ini tentang apa gitu loh, ngejelasin apa. Nah, ini nih kan, ini Ibu sudah taruh nih indikator-indikator ini masukin ke bab 3 di variabel operasional. Taruh aja di situ, ya. iya, Bu. Oke, penelitian terdahulu. Nah, ini apa nih? Penelitian yang dimuat dari jurnal siapa? Penelitian dari siapa? Ini kan wadahnya ya. Jurnal ini wadah. Jadi penelitian siapa? Nah, ini kan penelitian dari jurnal obsesi oleh. Nah, ini nggak apa-apa. Oleh Desi, bla 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 bla. Tapi kalau yang ini penelitian yang dimuat di jurnal review pendidikan ini siapa? Oleh siapa? Ya. Dilengkapin ya. Iya. Ini juga dilengkapin. Oke, itu aja Ibu. Iya, Nanti bab terima kasih ya, 3-nya, Bun. ya, bab 3-nya silakan lengkapin ya. Iya. Lihat lembar tugas 3 yang di sesi berapa? 4, 5. Pokoknya tugas 3 itu lihat ya nanti. Ya, terima kasih, Bun. Kak. Maaf belum mengirim bab 3-nya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, next. Ibu Iis. Ibu Iis. Ibu Nur, Iya, udah Bu. masuk? Oke, kita lihat ya. Punya Ibu Nur ya. Ya. Ya, ini 30 menit lagi. Wow. Itu kan nggak kerasa. Mana ya punya Ibu? Oh, ini. Oke, kita lihat punya Ibu. Nah, teman-teman yang langsung buat proposal itu, nanti dulu ikutin alur di lembar tugas ketiga ya. Proposalnya ditaruh di bagian bawah. Nanti baru di tugas 4, baru tuh proposalnya yang dimasukin. Nih, yang pertama. Nah, kan kelihatan di sini. Oh, berarti Ibu pakai penelitian kualitatif. Ya. Terus, di mana? Di sekolah IRA swasta. Mifta Huda. Oke. Nih, kalau pakai kualitatif dan PTK, kualitatif PTK itu sama pakainya. Bab 3-nya tuh. Oke, ada subjek, ada objek ya. Oke, betul. Nah, ini yang poin keempat itu kayaknya saya salah naruh. PTK ini di kualitatif ya? Iya, Bu, itu sepertinya kebalik. Iya, silahkan disesuaikan sendiri ya ibu-ibu ya. Kalau memang ragu, oh salah nih, liatin aja yang di atas-atasnya. Kualitatif itu gandengan sama PTK. Ya udah, pindahin aja ya Bu. Ya, bisa kok. Nah ini, berarti kan kalau kualitatif atau PTK, jelasin fokus penelitian fenomena yang diamati itu apa. Oke, oke, oke. Nih kan disuruh nih, pakai apa? Angket kah, wawancara kah, observasi, apakah gitu. Oke, nah kan ada pasti penelitian itu ada praobservasinya. Mau ngeliat kan gimana awalannya nanti. Oke, oke, observasi. Terus pakai oke, wawancara. Oke, berarti dokumentasi. Berarti kan pakai observasi, wawancara sama dokumentasi. Oke.
Alat ukur pakai apa? Pakai observasi, pedoman wawancara, sama dokumentasi. Oke. Ini nanti dijelasin di bab 3 ya, Bu. Observasinya ngapain aja, apa yang diobservasi gitu loh. Jangan nulis pengertiannya di bab 3 ya, teman-teman. Ditulis penjabarannya. Observasi pada penelitian ini adalah untuk melihat bla 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 bla. Wawancara menggunakan pedoman wawancara berupa apa gitu. Wawancara kan ada wawancara tertutup, ada wawancara terbuka. Nah, dibaca lagi. Ya, Dijabarin Bu, tuh di siap. bab 3. Oke. Nah, sebenarnya kualitatif juga ada uji sebenarnya, ada uji validitas untuk ngelihat valid atau tidaknya instrumen yang kalian buat. Cuman kan belum sampai tahap itu, ya. Jadi tulis aja uji validitas kayak yang Ibu tulis ini, nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, ya, siap, Pak. Oke. Sebenarnya pakai uji validitas saja, valid atau enggak gitu loh instrumen itu. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini udah dijelasin. Ini masukin aja ke bab 3 nanti. Oke, next. Kita ke sini. Ibu bacain deh, tolong. Iya, Judulnya. siap, Bu. Proposal penelitian penggunaan media Lospark sebagai pembelajaran dalam mengembangkan kreativitas anak kelompok B di RA Miftahul Huda. Oke. Ibu, kalau bahasa Inggris pakai miringin ya. Oh ya, Ya. Next. Oke, kita ke bab 1 dulu. Nih, udah kelihatan nih dari sini. Apa coba Ibu yang agak salah? itu Kalau kesimpulan ya. simpulan, yang lain coba diteliti. Punya Ibu Nur, apa yang sedikit salah? Bukan salah sih, kurang deh. Ada yang tahu? Apa ya, Bu? Ibu, ini kan paragrafnya panjang banget nih, Bu. Tapi Oh, harus ditambahin. kutipannya cuma 1 doang. Jadi Ya, 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 tambahin siap, ya, Bu. Bu. Iya, Ya, nanti tak kutipannya. tambahin. Iya. Dilihat nih, misal ini entah saya nggak tahu nebaknya apakah copy paste atau enggak, saya nggak tahu. Nanti hasilnya dilihat dari dari cek plagiat itu aja. Nanti tambahin ya kutipannya ya. Iya, Bu. Nah, ini satu paragraf kalau sedikit minimal 1 saja kutipannya. Ini nggak ada kutipannya. Tambahin. Nah, yang ini kalau panjang berarti tambahin 1 lagi kutipannya. Ya, siap. Ya, nah ini kutipan langsung kan? Kalau kutipan langsung yang dikasih tanda kutip ini di sininya di loose part ini. Kalau menurut ini nggak usah dikasih tanda kutip. Oh, ya, ya. Sama kayaknya ini, Bu. Yang bagian kanan belum saya jorokkan ya. Ya, bagian kanan silakan dijorokkan ke dalam. Itu ya. Oke, next. Nah, ini apa nih? Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ramah. Ini nggak usah, ini jadiin kutipan tidak langsung aja. Oh, ya. Iya, berarti ini hapus. Bentar. Ini Rahma dan Marlina ini pindahin ke sebelum titik sini. Dibuat jadi kutipan tidak langsung.
Nih, disesuaikan lagi pakai apa? Kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Nah, gini aja. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa peneliti kreativitas anak usia dini bla 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 sampai imajinasi. Oh, dari Rahma dan Malina. Gitu. Ini kutipan tidak langsung. Ya, Bu. Terus, nah ini apa? Hasil ini untuk penelitian siapa? Hasil penelitian Penelit menunjukkan dari Rahma kah? iya. Nah, berarti ya udah di keatasin aja hasil penelitian menunjukkan yang taruh di bagian atas. Nah ini. Nah, di sini. Oh, disisipin ya? Iya, disisipin. Jadi kalimatnya disesuaikan lagi sama ibu sendiri gitu. Nah, ini apa nih? Selain itu, pada penelitian terdahulu dikatakan sit. Nah, sit dalam Dewi. Kalau ini sit dalam Dewi berarti tulis aja Dewi ini aja. Karena kan ini sudah sudah jadi artikelnya si Dewi Oh, dan berarti sudah yang sitnya itu nggak usah nggak usah, diikutin. nggak usah. Saya tanya, yang ibu ambil ini penelitian dari SIT atau penelitian dari Dewi? Artikel Dari dari Dewi. SIT atau Dewi? Dewi kan? Nah, kalau Iya. Dewi, ya udah buat aja kutipan dari Dewi. Ini apa mau jadi apa? Kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Itu Kalau kutipan tidak langsung aja. kalau kutipan tidak langsung berarti Dewinya ini di belakang, di dekat produk ini. Sebagaimana kutipan tidak langsung dibuat gitu loh. Ya. Iya, Bu. Tiru begini aja kalau kutipan tidak langsung. Di belakang, nggak ada di depan. Kalau di depan itu kutipan langsung. Nah, ini namanya kutipan langsung di depan. Iya. Nih, nulisnya kan. Ya, nanti perbaiki lagi ya, Bu. Iya, Bu. Siap. Oke. Oke. Nah, ini panjang nih. Tambahin lagi kutipannya. Pokoknya dilihat-lihat lagi deh tulisan ibu-ibu sekalian. Ini paragrafnya apakah panjang? Panjang cuma satu, tambahin lagi deh. Gitu. Nah, balik lagi ini nggak usah dikasih tebel-tebel ya, Bu. Nggak usah dihitam-hitamkan. Biasa aja. Iya, Bu. Gini nih. Oke, rumusan masalah ada 4. Artinya tujuan penelitian juga 4. Oke. 4 penelitian, oke. Oke, kita ke tinjauan pustaka. Oke, Ibu, kalau memang mau, ini kerangka pustakanya nggak usah ditulis lagi. Langsung aja. A, pengertian loose part. B, mana B? B, pengertian pembelajaran. C, pengertian kreativitas anak. Itu aja. Ya, Bu. Nanti saya ganti. Ya. Oke. Nah, ini Siskawati dan Herawati. Ini kalimatnya yang mana? Yang bagian atas atau yang bagian bawah sini? Yang atas. Yang atas. Berarti ini nggak usah kasih tanda koma. Jadi karena tadi ada tanda koma nih. Nggak usah Ya. dikasih ya. Oke. Nah, ini kan panjang nih. Tapi panjangnya ada 2 kutipan. Nggak apa-apa. Nah, ini apa? Yang karakter media sampai anak ini. Nah, ini kan udah ada kalimat penyimpulan nih. Yang Ibu tulis sendiri kan. Nah, Ya. yang karakter ini sampai pembelajaran ini apakah tulisan sendiri atau kutipan orang lain? Kalau kutipan orang lain, silakan tambahkan kutipannya. Tapi kalau memang ini tulisan penyimpulan kalimat sendiri, ya udah nggak apa-apa. Gini sudah oke. Sebenarnya itu ketikan saya. Cuman Ya, karena masih umum, terus saya simpulkan yang paling bawah yang dapat disimpulkan itu. oke, nggak apa. It's okay.
Oke. Nah, ini kan meskipun panjang, ya ada 2 gitu loh kutipannya. Ini DKK, kita nggak Ya. pakai DKK ya, bukan DKK tapi at all. At Oh gitu. all. At all titik koma. Karena harus sesuai sama sitasi ya. Sitasinya pakai apa-apa. Kalau kan pakai apa style. Kalau apa style, dia kalau namanya sudah banyak, pakai at all. Ya, ya. Oke, halo? Halo, Apakah terdengar? Oke, sinyal saya mulai hilang-hilangan. Sebentar ya. sama Bu, Oke, punya saya juga karena lagi mati lampu. ya udah nggak apa-apa, Bu. Kelihatan kah? Iya, kelihatan masih. Oke, sebentar. Sorry ya, Ibu-ibu. Nah, oke ini. Nah, ini apa, Bu? Menurut Hawkway dalam Wardani 2021, ini kalimatnya yang atas atau yang bawah sini? Yang atas. Oke, yang atas. Nah, yang atas berarti yang menurut Hawkway ini, Ibu taruh aja ke atas sini. Menurut Hawkway, koma, media loose part. Nih, media loose part. Ingat, kalau bahasa Inggris dibuat miring. Italic. Nah, berarti kan menurut Hawkway, media loose part, bla 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 bla. Sampai dikombinasikan dengan bahan alam. Dalamnya nggak usah. Ya udah kayak gini aja. Oh iya. Ya. Ya Bu. Oke, yang berbahasa Inggris silakan dimiringkan lagi. Nah, ini juga nih, nggak usah pakai tanda koma. Iya, kadang keterusan. Nah, ini sepanjang ini apakah kalimat Ibu sendiri atau bukan? Kalau bukan, silakan tambahin kutipannya. Masukin aja kutipannya, nggak apa-apa. Nah, ini menurut saya ini kalimat penyimpulan Ibu sendiri kalau yang bawah ini. Nah, kayak yang ini, Iya, saya nggak tahu. bukan Nanti Bu, tambahin. itu punya orang. Ya, nanti tambahin ya kutipannya. Nggak apa-apa, masukin aja. Oke, nah ini Ibu sudah mengerti nih ngasih kalimat penyimpulan. Nah, pengertian pembelajaran. Nah, ini menurut Gane. Yang ini menurut Gane berarti kan kalimatnya di atas kan? Sama sama kayak yang tadi ya. Ya, perbaiki ya. Iya Bu. Nah, ini juga perbaikin. Ngasih tanda kutipnya langsung di dekat belajar ini. Ya. Ya, perbaiki nanti. Oke. Ini juga perbaikin. Hilgard ini penulisannya. Oke. Oke, aman. Nah, ibu-ibu kalau masih bingung, ini kan saya buat poin-poin, dibuat poin-poin nih, mau Iya. dideskripsiin. Nah, kayak ibu Nur ini, nah, ini namanya dibuat deskripsi, artinya dibikin kalimat begini, gitu loh. A, B, C-nya dibuatin deskripsi begini. Jangan kayak dibikin poin-poin itu tuh, jangan ya. Dibuat deskripsi kayak gini aja nggak apa-apa. Tuh. Oke. Hmm, oke.
Nah, nggak apa-apa ini kan ada dua kutipan, jadi enak ngelihatnya. Oke. Nah, ini. Nah, Ibu, ini indikator ini masukin aja ke variabel operasional di bab 3, ya. Iya, Bu. Oke. Kerangka konseptual. Ini kerangka berpikir ya. Nanti diubah ya, teman-teman. Nah, udah. Ini kerangka berpikir. Nah, kayak Ibu Nur ini aja nggak apa-apa loh. Dibuat begini. Dah. Nah, ini cuman diperhatikan tanda panahnya. Ini kan guru, anak. Kemana ini tanda panahnya? Apakah guru ke anak atau anak ke guru? Ini kan tanda panah itu apa ya? Mengisyaratkan arti juga loh kalau di kerangka berpikir tuh. Berarti ini mungkin guru ke anak. Terus guru sama anak, penggunaan media loose part. Nanti dilihat lagi hasil akhirnya, dilihat mengembangkan kreativitas anak. Oh, gitu. Ibu Nur, kalau untuk penelitian terdahulu dibuat deskripsi aja ya. Oh iya, nanti saya Iya. ganti. Tinggal hapus aja sih satu duanya, dibuat dalam bentuk deskripsi aja udah. Oke, next kita ke metode. Oke, oke. Berarti Ibu pakai kualitatif ya? Iya, Oke. Berarti bukan PTK ya, Bu ya? tidak, Bu. Oke. Oke. Oke, intinya jenis penelitiannya pakai kualitatif. Kualitatif apa? Kualitatif deskriptif, karena menjabarkan, menjelaskan nantinya. Oke, studi kasus. Oke. Tempatnya di mana? Oke. Waktu, oke. Subjeknya siapa? Subjeknya guru dan anak. Objeknya apa yang diteliti? Nah, ditambahin ya, Bu. Objeknya apa yang diteliti? Oh iya, Bu. Ya. Fokus penelitian. Nah, ini nggak dibuat not gini ya, Bu. Angka atau huruf ya? Ya, angka atau huruf aja. Lihat lagi penomoran ya. Oke. Nah, pengumpulan data pakai sumber primer, sumber sekunder. Primer pasti observasi langsung. Nah, analisis langsung kan. Nah, sekunder pakai apa? Bisa pakai buku. Nah, ya buku, artikel, tambahin aja di sini yang sumber pendukung. Iya, Bu. Nah, ini dijelasin ya, Bu. Teknik pengumpulan data. 1, observasi. Jelasin ngapain observasinya. Terus wawancara, pakai wawancara apa? Jelasin, wawancara tertutup kah atau terbuka kah? Terus dokumentasi Berarti apa? Ya, berarti apa? isinya gitu ya, Bu? Iya, isinya. Isi dari penelitian Ibu. Observasi, ngapain? Jelasin. Nanti. Dari awal gimana gitu ya? Ya, betul. Terus wawancara, pakai apa wawancaranya? Wawancara terbuka atau wawancara tertutup? Nah, nanti dijelasin. Dokumentasi, apa-apa saja yang harus didokumentasi nanti. Ya, Bu. Nah, ini kan pengumpulan data dipilih teknik pengamatan langsung atau observasi. Nah, jelasin, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini Ibu udah jelasin nih. Tapi Ibu nih ngejelasinnya, Tentang ini cuman, observasi. ya, Ibu tentang observasinya doang, kayak pengertian observasinya. Ini Ya, isinya harus sesuai penelitian Ibu, gitu loh. Kalau mau ngasih pengertiannya cukup satu kutipan aja, nggak usah banyak. oh Begitupun gitu. yang lain ya. Ya, nah ini kalau kualitatif ada teknik keabsahan data. Oke.
kredibilitas. Oke. Pakai apa? Nih kan pakai member check, apa nih? Nih, mau pakai apa? Triangulasi kah? Oke. Oke. Teknik analisis data kualitatif ataupun PTK itu sama aja teknik analisisnya, pakai reduksi segala macam itu sama. Oke, nah ini udah dijelasin.